Pulau Sumatera nggak dihuni oleh satu raksasa saja, melainkan dua raksasa tidur yang berbagi beban bersama. Raksasa pertama ada di dasar samudera atau biasa yang kita kenal sebagai Megatras, dan raksasa kedua dia bersembunyi di daratan membelah pegunungan dari Aceh sampai Lampung sejauh 1900 km. Inilah sesar Sumatera. Banyak yang salah paham dan mengira keduanya adalah hal yang sama, padahal jika raksasa di laut mengirimkan tsunami, raksasa di darat mengirimkan hentakan langsung tepat di bawah kaki kita. Hari ini kita akan bedah hubungan rahasia antara keduanya dan menghitung 19 segmen dari 1900 km tersebut dan memahami seberapa besar energi yang sedang mereka kumpulkan hingga saat ini. Untuk memahami kenapa Sumatera bisa retak, kita harus melihat lapisan di bawah kita. Di level terdalam atau biasa disebut mantel bumi, yang merupakan lautan batu panas yang terus bergerak seperti ban berjalan. Di atasnya ada lempeng tektonik, yaitu potongan raksasa kerak bumi tepat kita berdiri. Nah, agar mudah dibayangkan, anggap lempeng ini adalah sebuah kapal induk raksasa dan mantel bumi sebagai lautannya. Sementara sesar merupakan retakan di dek kapal tersebut. Lempeng adalah kapalnya, sedangkan sesar adalah luka atau retakan yang ada di atas kapal. Jadi, sesar Sumatera bukanlah batas lempeng, melainkan retakan masif di dalam tubuh lempeng itu sendiri. Inilah yang kita sebut sebagai intra-arch fault. Kenapa retakan ini tidak bergerak mulus? Jawabannya adalah di friction atau gesekan. Permukaan batuan di bawah sana sangat kasar, mereka saling mencengkeram dan mengunci, yang dalam geologi disebut sebagai asperity. Lempeng terus mendorong 2,7 cm setiap tahunnya, tapi jalur sesar ini mengunci, energinya tidak hilang, melainkan tersimpan di batuan yang semakin stres dengan penuh tekanan. Fenomena ini sering disebut sebagai slip deficit atau hutang pergeseran. Semakin lama sesar ini diam, semakin besar hutang energi yang harus dibayar lunas. Saat kuncian itu akan pecah pada akhirnya. Retakan sejauh 1900 km ini tidak pecah sekaligus. Ilmuwan membaginya menjadi 19 segmen utama. Itu artinya Sumatera punya 19 titik masalah yang punya jadwal pecah masing-masing. Yang pertama itu segmen Aceh Selimung di ujung utara yang legendaris dengan sejarah aktivitas yang padat. Yang kedua itu segmen Sumani yang berada di Sumatera Barat, memiliki kecepatan geser tertinggi yaitu hingga 27 mm per tahunnya. Ini adalah salah satu zona paling kritis. Yang ketiga itu segmen Semangko di Lampung, ujung selatan yang menghubungkan sistem tektonik Sumatera dengan Selat Sunda. Mengapa gempa sesar darat lebih mematikan? Karena pusatnya sangat dangkal, biasanya hanya 10-15 km dari permukaan. Guncangannya tidak sempat teredam jarak, ia menghantam fondasi bangunan kita secara instan. Itu mengapa dalam kasus gempa yang disebabkan oleh sesar, pusaran masif akhirnya akan muncul, seperti yang terjadi pada tahun 2013, yaitu gempa yang disebabkan sesar di daratan tinggi Gayo. Lalu, apa hubungan raksasa laut dan raksasa darat ini? Jawabannya distribusi beban. Lempeng samudera tidak menabrak Sumatera secara lurus, tapi miring. Tekanan yang tidak sanggup ditelan oleh Megatras di laut akhirnya dibuang ke daratan. Inilah yang memaksa daratan Sumatera untuk terus robek. Mereka adalah dua sistem yang saling berkaitan. Jika raksasa di laut bergerak hebat, dia bisa memberikan stres tambahan kepada raksasa di darat untuk ikut melepaskan energinya. Sesar Sumatera adalah arsitek pulau kita. Tanpa dia kita nggak akan punya lembah subur, ngarai yang indah, atau pegunungan yang megah. Dia memberikan kehidupan sekaligus ujian ketangguhan. Mempelajari 19 segmen ini bukan untuk menanam ketakutan, tapi untuk membangun kesadaran. Kita tinggal di salah satu laboratorium geologi paling aktif di dunia. Kunci bertahan hidup bukan hanya dengan lari, tapi dengan membangun peradaban yang mampu selaras dengan ritme bumi ini. Raksasa di bawah kaki kita tidak akan tidur selamanya. Pertanyaan besarnya muncul, seberapa siap kita saat dia terbangun nanti? Saya 14, tetap waspada dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.